Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah Mushaf Ar-Risalah, Mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Ta'lif wan Nashr atau Lembaga Informasi dan Publikasi PBNU. Di sini ada logo NU khas yang tidak ada di mushaf-mushaf lainnya. Kita buka. Ini di pertama ada Asmaul Husna, yang di pinggir sini ada logo NU. Asmaul Husna sebagaimana mushaf-mushaf pada umumnya. Kita buka cover dalam. Ini ada infografis mushaf yang memuat penjelasan singkat sedikit tentang kekhasan atau keunikan mushaf ini. Kita buka judul cover Mushaf Ar-Risalah. Ada sambutan Rais Am PBNU Al-Mukarrom Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU. Ada sambutan Ketua Umum PBNU Al-Mukarrom Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot MA. Kata pengantar penerbit Lembaga Ta'lif wan Nashr Bapak Hari Usmayadi MKom MM. Ini semua tertanggal Jakarta 22 Oktober 2019. Lalu ada tanda tasheh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Al-Quran ini sudah benar, sudah pas. Lalu ada pengesahan dari Kementerian Negara Republik Indonesia, tidak ilegal. Kita buka di halaman pertama Suratul Fatihah. Penanda surat ini seperti disampaikan di infografis ini menggunakan atau terinspirasi dari bentuk nisan makam Sultan Malikus Saleh, Sultan pertama di Kesultanan Samudra Pasai, itu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Di sini ada frame, dua frame. Frame pertama ini terinspirasi atau menggunakan motif batik Aceh, khas Aceh. Yang ini, yang di pinggir ini ornamentasi diambil dari motif khas Kalimantan, yaitu atau disebut dengan motif insan. Kita buka di halaman pertama. Ini ada penanda nomor halaman atau sohifah. Frame nomor halaman ini menggunakan motif batik Wahyu Tumurun khas batik Solo. Lalu di sini ayat terakhir di halaman ini pas di pojok ayat. Artinya ayatnya tidak terpotong di sini teruskan di sini, tidak, tetapi di pojok sini. Bagi para siswa, bagi para santri atau siapa saja akan nyaman dan enak membaca Al-Quran menggunakan mushaf ini. Lalu di sini ada tulisan kecil, yaitu terusan atau lanjutan dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum, ini masalum di sini. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kita buka. Terus sini
halaman terakhir. Di halaman isi adalah halaman 604, yaitu surat An-Nas. Nah, ini ada ketika pojok ayat ini adalah akhir dari suatu surat. Contoh di sini surah Al-Fil. Ini ada 5 ayat, cukup di sini. Maka di sini lanjutannya adalah surah. Nah, surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was shaif. Terakhir adalah surat An-Nas halaman 604. Lalu doa khotmil Quran. Doa khotmil Quran di sini nampaknya sama dengan kebanyakan mushaf yang digunakan di Indonesia. Ditambah lagi ada doa khotmil Quran yang khas Nahdlatul Ulama atau sering dipanjatkan oleh warga NU atau Nahdiyin ketika menghatamkan Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Kebanyakan yang memanjatkan doa khotmil Quran seperti ini adalah warga NU atau Nahdiyin. Di beberapa bagian akhir dari mushaf ini adalah daftar surah Al-Quran seperti pada umumnya mushaf. Lalu ada keistimewaan Al-Quran yang ini hanya ada di mushaf Ar-Risalah. Keistimewaan Al-Quran ini adalah tulisan dari Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, salah satu Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lalu ada adab dan tata krama terhadap Al-Quran. Ada mustalahatid dobti, istilah-istilah tulisan atau tanda yang digunakan dalam mushaf ini. Contoh seperti ini: sukun di atas, lalu alif kecil di atas, alif kecil di bawah, dan seterusnya. Contoh sukun di atas, lidilalati ala sukunil harfi, menunjukkan sukun huruf, dan seterusnya. Ada alamatul waqfi, ada daftar isi juz. Ketika kita ingin membaca mushaf ini tidak dari awal tapi dari juz berapa kita bisa mencarinya di daftar isi ini. Daftar juz, daftar isi juz. Ada daftar isi surat-surat. Kita ingin membaca mushaf ini per surat. Surat Yasin, surat Waqiah, surat Kahfi, dan seterusnya. Halamannya ada di daftar isi surat-surat. Di akhir daftar isi surat ada logo NU. Lalu yang paling khas dalam mushaf ini adalah tulisan yang mengulas tentang amaliyah NU kaitannya dengan Al-Quran. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti dalil Al-Quran dan hadis melalui sistem 4 madhab di Indonesia telah dibuatkan wadah perjuangan dalam bentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU. Memiliki karakteristik tersendiri dalam interaksi dengan Al-Quran sejak dini hingga wafat. Tetap membaca
dan dibacakan Al-Quran. Nah, di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, ada 10 amaliyah. Tentu sangat banyak sekali yang ditulis di sini yang paling sering diamalkan oleh warga NU. Di antaranya keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran sebagai penolong di akhirat, syafaat. 1 huruf Al-Quran berpahala 10 kebaikan. Pahala mendengarkan atau semaan Al-Quran dan seterusnya. Lalu ini terakhir 10 keutamaan sebagian surat Al-Quran. Ada surat Al-Kahfi. Di sini disertakan hadis sahih yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ati." Ma bainal jum'ataini. Jum'ataini atau jum'ataini. Nabi bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah memberi cahaya kepadanya di antara 2 Jumat. Lalu ada surat Tabarok, surat Al-Waqiah, surat Al-Fatihah, surat Yasin malam Jumat, dan lain-lain. Surat-surat yang sering dibaca atau digaras oleh warga NU di Indonesia. Terakhir, ini cover belakang sama dengan cover depan. Ada Asmaul Husna sama dengan yang di depan tadi. Ini disertai 2 logo NU. Dan terakhir cover belakang sama persis dengan cover depan. La yamassuhu illal mutahharun, Mushaf Ar-Risalah, Al-Quran Al-Karim, logo NU. Demikian, inilah Mushaf Ar-Risalah Al-Quran, Mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh PBNU. Pertama kali PBNU menerbitkan Mushaf Al-Quran disebut atau dinamai Mushaf Ar-Risalah. Selayaknya bagi warga NU atau siapapun muslimin muslimat menggunakan atau memanfaatkan Mushaf Ar-Risalah ini. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.